Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Nina Zahara, dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional pada kelas Anda. Nah, di dalam video ini saya bermaksud menjelaskan secara komprehensif terkait topik yang akan kita angkat sebagai proyek UTS dan juga UAS. Ya, sebagaimana yang telah disarankan oleh Prodi, proyek UTS dilakukan sebagai sebuah tugas langsung, sebagai ujian langsung di kelas. Nah, dan juga soal-soal sudah saya kumpulkan kepada Prodi, ya, dan di mana akhirnya saya dan dosen hukum internasional menyepakati bahwa tugas UTS dengan tugas UAS nanti akan berkesinambungan, ya. Sehingga tugas UTS dan UAS menjadi tugas yang nyambung. Dari UTS kita buat dalam bentuk tertulis dan UASnya kita buat dalam bentuk video, ya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang comparative law sebagai dasar bagi para mahasiswa untuk nanti bisa mengerjakan UTS dan UASnya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jika layar saya sudah terlihat, saya akan share dalam bentuk full screen. Baik, di pertemuan ini saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait comparative law atau perbandingan hukum, ya. Hmm. Oke, jadi sebagai sebuah perbandingan hukum, mungkin di sini saya akan lampirkan juga beberapa situs ya untuk membantu para mahasiswa mengakses kasus-kasus hukum internasional ataupun peraturan-peraturan internasional yang berkaitan. Nah, kita akan masuk pada topik perbandingan hukum. Selama ini kita mempelajari hukum internasional yang publik itu memiliki banyak sekali cabang. Ya, pertama mungkin terkait the use of force atau hukum pengangkatan senjata, ya gencatan terkait gencatan senjata ataupun hukum perang. Kita juga mempelajari tentang humanitarian law, law of the sea atau hukum laut, diplomatic law, consular law, ya diplomatik dan consular law itu biasanya gabung. Kemudian kita juga mempelajari hukum tentang tanggung jawab negara atau law of state responsibility, hukum lingkungan, hukum udara dan ruang angkasa, dan hak asasi manusia, serta banyak lagi cabang hukum internasional publik lainnya. Ya, tentunya ini semua dipelajari secara umum-umum saja selama kita belajar hukum internasional. Nah, tetapi tidak mungkin semuanya hanya dilaksanakan secara umum saja. Agar mahasiswa juga bisa lebih memahami hukum-hukum tersebut secara khusus membahas terkait apa, maka proyek dari kelas hukum internasional diarahkan menjadi comparative law yang mana mahasiswa nanti akan mempelajari memperbandingkan hukum antara negara Indonesia dengan hukum di negara-negara lainnya, yang mana hukum yang diperbandingkan tersebut adalah cabang dari hukum internasional itu sendiri. Pertama kita akan berangkat dari apa itu comparative law. Ya, sederhananya, comparative law, we can say it's a method for understanding or comprehending a legal issues, legal institution, or the entire legal system. Jadi, comparative law itu bukan cabang suatu hukum. Dia bukan cabang, tapi dia adalah sebuah metode untuk memahami sebuah perbedaan dari sebuah isu hukum ataupun perlakuan terhadap bukan perlakuan, legal institution ataupun badan legal institution itu sedikit terbelit. Mungkin kita ulang sedikit. Jadi comparative law ya atau perbandingan hukum merupakan metode untuk mempelajari perbedaan isu hukum di setiap negara-negara ataupun aparat penegak hukumnya ataupun seluruh sistem hukumnya. Jadi di sini kita mempelajari saya berikan contoh terlebih dahulu, misalnya kita adalah sebuah negara Indonesia, kita memiliki hukum terkait
pertambangan misalnya. Nah, terkait pertambangan, misalnya pertambangan minyak lepas pantai. Nah, pertambangan minyak lepas pantai merupakan salah satu turunan aturan daripada UNCLOS 1982 yang mana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Tapi negara-negara lain juga tentu melakukan penambangan lepas pantai. Kita sebut saja Malaysia. Misalnya Malaysia punya perusahaan minyak namanya Petronas dan mereka mau melakukan penambangan minyak lepas pantai seperti halnya dilakukan oleh Indonesia melalui Pertamina. Nah, mereka juga akan menerapkan hukum pertambangan tersebut berdasarkan UNCLOS 1982 selama Malaysia merupakan negara peserta atau state parties daripada UNCLOS 1982. Nah, kemudian ketika di situ ada perbedaan cara penerapan hukum daripada penambangan minyak lepas pantai, kita sebutlah misalnya jarak daripada penambangan ke darat ataupun pelestarian lingkungan sekitarnya, maka hal tersebutlah akan diperbandingkan antara Indonesia dengan Malaysia. Mungkin sederhananya seperti itu. Nah, pada slide ini saya menunjukkan terkait berbagai negara-negara dengan sistem hukumnya masing-masing. Kita bisa lihat negara-negara dengan warna merah itu adalah negara-negara penganut sistem hukum civil law atau Eropa kontinental. Negara-negara yang berwarna biru itu adalah negara yang menganut sistem hukum common law atau Anglo-Saxons. Kemudian ada negara-negara yang sedikit mencampurkan unsur customary atau kebiasaan ataupun adat dalam sistem hukum negaranya. Kemudian juga ada negara-negara yang menerapkan hukum Islam atau Muslim Islamic law, ya, yaitu yang warna hijau. Dan juga ada negara-negara yang mixed systems atau mencampurkan beberapa sistem hukum pada negaranya. Mungkin saya akan skip penjelasan terkait sistem hukum karena sebagaimana hal ini telah dipelajari di beberapa semester sebelumnya, ya, lebih berkaitan dengan pengantar ilmu hukum daripada pengantar hukum internasional. Tetapi mungkin sebagai pembuka sedikit bahwa civil law sebagaimana kita ketahui bahwa civil law ini atau sistem hukum Eropa kontinental adalah hukum yang didasarkan kepada kodifikasi undang-undang, ya, dan kemudian juga sistem peradilannya adalah sistem hakim sebagai penentu suatu putusan hukum. Nah, berbedanya dengan common law adalah hukum yang didasarkan pada jurisprudensi dan sistem peradilannya itu lebih fokus kepada juri, ya. Atau kemudian kita lanjut kepada Islamic law. Nah, Islamic law adalah hukum yang didasarkan kepada berbagai ilmu yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah, ya, yang mana ini sebelumnya dilaksanakan dan dilakukan di negara-negara biasa Jazirah Arab. Nah, tapi juga dilakukan oleh beberapa negara lainnya yang dominan masyarakatnya Muslim, ya. Kemudian ini juga sebelumnya diturunkan untuk Nabi Muhammad dan juga kaum Islam pada zaman itu, kemudian terus berkembang hingga sekarang. Sedangkan untuk customary law di sini berbeda dengan customary international law yang kita pernah bicarakan di pertemuan 2. Untuk customary law di sini memang lebih fokus kepada kebiasaan ataupun adat daripada masyarakat tertentu. Lalu, apa hubungannya dengan comparative law? Nah, hubungan sistem hukum tadi dengan comparative law adalah ketika kita melakukan perbandingan hukum atau kita melakukan komparasi, ya, kita bisa mengkomparasikan sistem hukumnya. Kita bisa mengkomparasikan juga penerapan hukum terhadap isu-isu tertentu. Kita juga bisa memperbandingkan pola pengaturan daripada penegak hukum di negara tersebut berdasarkan perbandingan hukumnya. Nah, jadi comparative law itu punya beberapa tujuan, ya, the purposes. Mungkin saya kurang huruf S. Jadi purposes of comparative law sendiri, pertama untuk akademik, ya, bisa sebagai bahan belajar, bahan kajian bagi seorang akademisi untuk mempelajari banyaknya sistem hukum di negara-negara. Kemudian juga an aid to legislation and law reform. Jadi untuk melakukan reformasi hukum, untuk melakukan update lebih baik, hukum yang lebih baik ke depannya, ya, bisa dilakukan comparative law. Kemudian ada juga constructing a better law, to better understanding to legal rules, and to contribution to the systematic unification and harmonization of law, ya.
Jadi secara umum memang tujuan dari hukum daripada perbandingan hukum ini adalah untuk, menciptakan hukum yang lebih baik di kemudian hari. Karena hukum itu selalu berkembang, selalu berbeda-beda setiap negara. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk, namun jika ada yang lebih baik tentu kita bisa belajar dengan yang sudah lebih berpengalaman atau lebih baik. Ya, kita bisa contohkan mungkin negara Indonesia mempelajari, hukum-hukum pidana di Belanda yang sudah jauh lebih berkembang, KUHP Indonesia bisa dikembangkan, mungkin bisa mengikuti zaman kolonial, mungkin bisa mengikuti, sorry bukan zaman kolonial, tapi bisa mengikuti negara-negara yang sudah lebih dahulu merubah sistem hukum pidana mereka, yang mana sebelumnya juga pernah menjadi, kolonialisme di Indonesia gitu. Tapi bukan berarti, kita melestarikan kolonialismenya gitu tentunya, karena kita perlu mempelajari, cara suatu negara lain ya, membuat hukum ataupun menegakkan hukum, di zaman yang sudah dinamis ini. Nah, tipe dari comparative studies. Dan untuk comparative studies sendiri terbagi dua, ada yang macro level, ada juga yang micro levels. Jadi ada yang secara makro, ada yang secara mikro. Nah, untuk makro sendiri itu adalah meng-compare atau membandingkan dua atau lebih isu dari sebuah sistem hukum. Sedangkan kalau mikro level yang kecilnya itu memang mengarah kepada isu tertentu yang lebih kecil, yang lingkupnya lebih sempit dari dua sistem hukum gitu, sistem hukum beda negara gitu ya. Nah, di mana di sini setiap kalian akan setiap mahasiswa akan melakukan perbandingan, contrasting ya, analisis, investigasi, dan examining. Jadi di sini kalian akan melihat dari dua topik, dua aspek ya, dua aspek hukum dari dua sistem hukum yang berbeda untuk menentukan kira-kira kekurangan, kelebihan, persamaan, perbedaannya itu seperti apa, sehingga nanti kalian bisa menganalisis, menginvestigasi dan juga menentukan kira-kira hukum mana yang bisa kita tiru atau kira-kira hukum mana bisa negara lain tiru dari negara kita. Nah, comparative method, jadi untuk metodenya seperti apa? Comparative method itu pertama-tama kita harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu, yang kita mau kaji apa. Tadi saya sudah mengarahkan para mahasiswa untuk membentuk kelompok masing-masing. Nah, nantinya kalian akan memilih isu yang sudah saya cantumkan di bawah setelah slide ini, kira-kira mau membahas terkait apa, mau membahas terkait isu dari perjanjian internasional apa. Nah, karena sistem hukum itu terlalu besar, sehingga akhirnya saya tentukan bahwa mahasiswa bisa melakukan komparasi dari penerapan suatu perjanjian internasional di negara masing-masing, ya. Oleh karena itu, pertama adalah identify the problems dari perjanjian internasional tersebut. Nah, kedua identify the jurisdictions, seperti Indonesia ataupun Singapura. Nah, kita misalnya bisa perbandingkan antara Indonesia ataupun Singapura, maka kita harus memperbandingkan juga jurisdiksinya dan status negaranya. Apakah dia adalah negara peserta dari perjanjian internasional tersebut atau tidak. Ketiga, primary sources of law, ya itu sumber-sumber hukumnya. Kira-kira misalnya Indonesia, Singapura, mereka misalnya meratifikasi suatu perjanjian yang sama, misalnya sama-sama meratifikasi UNCLOS. UNCLOS 1982 terkait hukum laut. Apakah Indonesia punya undang-undang kemudian punya beberapa undang-undang lagi terkait hukum laut, entah tentang pelayaran, entah tentang kenavigasian, dan lain-lain, dan apakah Singapura juga melakukan hal yang sama? Itu terkait primary sources of law. Metode yang keempat yang perlu dicari tahu juga gather the relevant materials ya, mencari sumber-sumber, misalnya ada doktrinal-doktrinal yang terkait. Nah, baru yang kelima, organize materials according to legal philosophy and ideology of the system and being investigated. Nah, jadi kita mulai menyusun kira-kira dari metode-metode yang tadi sebelumnya sudah kita lakukan, material-material sudah kita kumpulkan, kita akan susun, dan juga kira-kira kita lihat apakah
bagaimana sistem tersebut berjalan. Kemudian map out the possible answer to the problem, ya cari jawaban yang kira-kira memungkinkan ya, yang lahir daripada analisis kalian. Baru terakhir menganalisis the value of the legal principles, kemudian formal conclusions. Nah, ini mungkin kalau kalian lihat kok cukup ribet ya, tapi sebenarnya kita bisa mengecilkan scope tersebut misalnya ketika kita sudah membuat chart seperti ini. Ya, sebagai contoh, kita akan mengambil isu awalnya, kita ulang dari metode yang sebelumnya. Kita ambil ke metode 1, yaitu kita identify the problems. Kita contohkan problems-nya adalah human rights violations against women. Ya, di sini, ada pelanggaran hak asasi manusia terhadap wanita. Ya, misalnya dalam bentuk diskriminasi pekerjaan, wanita-wanita punya atau isu-isu KDRT ya, kekerasan domestik dalam rumah tangga gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga yang biasa dilakukan dalam keluarga. Nah, kita lihat perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura. Ya, Indonesia dan Singapura perlu diketahui terlebih dahulu yurisdiksinya dan sistem hukumnya. Mereka memiliki sistem hukum yang berbeda. Indonesia punya civil law, Singapura punya common law. Ya, kemudian apakah statusnya Indonesia dan Singapura sama-sama meratifikasi UN Convention on CEDAW ya, UN Convention on Elimination of all forms of discrimination against women, ya itu adalah status untuk menentukan bahwa kira-kira Indonesia dan Singapura bisa diperbandingkan apa tidak gitu. Kemudian kita tunjukkan ketika dia memang sudah sama-sama ratifikasi, dia menggunakan apa ratifikasinya sebagai sumber hukum utama. Nah, kalau Singapura meratifikasi dengan peraturan di 5 Oktober 1995. Indonesia sendiri meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kemudian baru kita akan melihat bagaimana hukum Indonesia dan Singapura setelah meratifikasi CEDAW, kira-kira hukumannya di Indonesia terhadap kira-kira hukumannya di Indonesia dan Singapura terhadap kasus-kasus KDRT dalam rumah tangga itu seperti apa? Ya persamaannya kah, perbedaannya kah, best practice-nya seperti apa? Misalnya di Indonesia terhadap suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dihukum penjara 5 tahun dengan ketentuan denda sekian. Nah, kemudian di Singapura misalnya dengan hukuman misalnya kerja sosial, mereka mengutamakan misalnya kerja sosial. Ini sebagai contoh ya. Nanti akan dipastikan lagi oleh mahasiswa. Nah, kemudian bagaimana untuk mengadopsi rupanya kita melihat bahwa harusnya lebih diterapkan itu hukum Indonesia lebih baik. Nah, sebaiknya Singapura mulai mengadopsi bagian pidananya gini. Nah, itu adalah hasil analisis mahasiswa. Jadi itu adalah contoh sederhananya bagaimana melakukan sebuah comparative law. Pertama, tentukan lagi negara-negara yang mau diperbandingkan. Kedua, isunya apa. Yang ketiga, apakah negara tersebut sudah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Ini salah satu yang terpenting. Kemudian baru lihat cara konsep negara-negara tersebut menerapkan hukumnya seperti apa. Nah, ini dia salah satu yang juga penting bahwa mungkin tadi dari berbagai penjelasan saya terkait comparative law, ini adalah sumber-sumber perjanjian internasional yang saya mau mahasiswa pilih ya, berdasarkan kelompoknya, memilih kira-kira mau membahas tentang yang mana, tentang perjanjian yang mana. Misalnya kelompok A memilih perjanjian terkait yang keempat, yaitu ILO's Maritime Labour Convention 2006 yang mana Indonesia sudah ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Tentunya kalian belum lupa kan sama materi terkait monisme dan dualisme hukum internasional. Nah, ini ketika membahas Undang-Undang ratifikasi itu adalah bentuk cara negara menerapkan hukum internasional dengan cara dualisme. Apakah negara lain melakukan dengan cara yang sama? Nah, itu harus dianalisis oleh mahasiswa. Ya, silakan pilih salah satu dari sumber-sumber hukum ini. Silakan pilih dari perjanjian-perjanjian internasional ini. Kira-kira kalian mau bahas yang mana? Sebagai suatu kewajiban, kalian wajib membandingkan dengan hukum Indonesia, baru dengan negara lainnya yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kelompok kalian. Lalu kumpulkan materi-materinya, kumpulkan isu hukumnya, dan persiapkan untuk ujian UTS-nya. Karena ujian UTS kalian akan itu bukan bentuk soal yang banyak, tapi soal tersebut tentunya akan membahas cara kalian membandingkan hukum Indonesia dengan hukum negara lain terkait isu dalam perjanjian internasional tersebut.
ya. Jadi misalnya kalau kalian ngambil tentang UNCAC ya, nomor 3 tentang United Nations Convention Against Corruption. Kalian akan lihat misal memilih isu terkait korupsi, mungkin korupsi pada kasus A, pada kasus, mungkin korupsi Menteri Pertanian, kalian akan melihat coba di negara lain ada nggak kasus yang Menteri Pertaniannya korupsi, apakah cara penerapan hukumnya sama? Nah, itu adalah pilihan kalian. Tapi jangan pakai yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau memang kalian memilih, perjanjian yang tadi sudah saya jelaskan, pastikan isu hukum yang kalian angkat berbeda. Nah, sedangkan untuk UASnya, mungkin nanti saya akan jelaskan lebih lanjut setelah UTS. Ingat, UTS-nya nilai kalian tidak harus sama walaupun kalian satu kelompok. Jadi, siapkan materinya bersama-sama dan jawaban kalian nantinya di kertas ujian yang kalian tulis tangan akan menentukan nilai kalian masing-masing secara individu. Sehingga kami para dosen bisa menilai kemampuan individu kalian, secara perorangan ya, tidak langsung kelompok. Baru nanti kalau video, disitulah kerjasama kalian akan dinilai. Tapi tetap kerjasama dan mengumpulkan materi dengan baik. Sekian dari saya terkait comparative law, semoga bisa membantu mahasiswa untuk memahami apa itu comparative law dan, bisa, membantu kalian mengerjakan UTS dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.